warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru calon penggerak angkatan 7, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya, Febriana Gunarini, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan fasilitator saya, Ibu Sri Hastuti, SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Sarni, SPD. Nah, dalam hal ini, saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, peserta didik adalah seperti kertas putih yang kosong. Saya menganggap bahwa murid adalah ibarat kertas putih yang kosong, sehingga pendidik dengan leluasa bisa menjadikan murid tersebut bisa berubah sesuai keinginan dan seorang pendidik. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Saat saya menjelaskan suatu materi di kelas, terkadang siswa hanya duduk, diam, dan kurang adanya motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga apa yang saya sampaikan seolah-olah mereka sudah paham. Karena tidak ada pertanyaan, sehingga saya merasa bahwa mereka benar-benar sudah memahami apa yang saya sampaikan. Yang ketiga, guru sebagai pusat pembelajaran. Guru tempat bertanya, guru dianggap yang paling mengerti segala hal. Peserta didik harus siap menerima apapun materi yang akan disampaikan oleh guru. Suka tidak suka harus bersikap patuh menerima pembelajaran di kelas. Dan yang keempat adalah kurang memahami karakter peserta didik. Pada saat saya di kelas, terkadang saya ingin anak-anak itu duduk diam dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, di sini saya kurang bisa memahami karakter peserta didik, baik itu gaya belajar atau yang lainnya. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, anak bukanlah kertas kosong. Bahwa anak bukanlah kertas kosong, setiap anak itu istimewa, yang sebenarnya sudah ada garis secara samar-samar. Anak mempunyai kodratnya sendiri. Hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita. Sebagai pendidik, kita hanya bisa menebalkan laku anak. Yang kedua, memberikan peserta didik kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Peserta didik mempunyai kemerdekaan belajar, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka berhak untuk menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat minat yang dimiliki, mengikuti kemajuan teknologi guna mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada anak dan menghargai setiap karakteristik peserta didik. Mengenal dan mengembangkan potensi diri, pembelajaran yang menyenangkan, mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, mewujudkan kemerdekaan belajar yang mencetak pelajar Pancasila. Dan yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan media yang menarik. Guru sebagai pamong, menuntun setiap peserta didik menanamkan budi pekerti, berlandaskan pada kodrat alam dan kodrat zaman dengan semboyan Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, mendesain pembelajaran yang interaktif dan menarik dengan melibatkan peserta didik. Misalnya,
dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih termotivasi, dan juga kita bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik di setiap materi yang kita sampaikan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengutamakan budi pekerti dan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dalam kesempatan ini, saya mencoba merancang proses pembelajaran agar mencerminkan konsep belajar merdeka, sehingga peserta didik tidak ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, di sekolah ada pembiasaan karakter, pembinaan akhlak dan budi pekerti, misalnya budaya senyum, salam, sapa, dan kegiatan istighosah rutin setiap hari Jumat sebelum dimulainya pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan sistem among atau menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini kita sebagai guru yang berperan menuntun dalam penerapannya di kelas. Sebagai pendidik berusaha untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat setiap anak adalah bermain, sehingga bisa kita terapkan dengan membuat suasana kelas yang menyenangkan. Misalnya, dengan memberikan games atau permainan yang terkait dengan materi yang kita sampaikan. Berikutnya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah. Sebagai salah satu contohnya bahwa anak-anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya anak-anak itu sudah mempunyai garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas, sesuai dengan bakat, minat, dan keunikan serta keistimewaan yang dimiliki oleh setiap anak. Lalu, pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi juga memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Nah, demikian tadi pemaparan koneksi antar materi tugas modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.